Terima kasih buat kalian yang masih mau nonton videoku di channel baruku ini. Sebenarnya kemarin aku udah bikin video, tinggal editnya doang. Tapi ada kesalahan teknis dalam audionya. Audionya buruk, nggak jelas, nggak kedengeran. Jadi nggak aku upload, bahkan nggak aku edit. Langsung aku hapus. Hai, mungkin di antara kalian masih ada yang belum tahu asal usul beras itu dari mana. Gimana sih pengolahan padi jadi beras hingga jadi nasi yang kalian makan tiap hari. Di video ini aku akan breakdown semua itu. Langsung saja kita mulai dari padi yang sudah siap panen. Kalau mau memanen padi, jangan lupa pakai pakaian safety. Emangnya kenapa harus pakaian safety? Gatel, John. Panas. Padi itu biasanya dipanen setelah 3 bulan lamanya. Jadi nunggu padi sampai siap panen, bisa ditinggal ngopi dulu. Tandanya padi yang sudah siap panen, gue bawa dan pasti udah ada isinya. Batangnya berwarna kuning. Cara memanennya ada dua metode. Metode tradisional atau modern. Metode tradisional menggunakan sabit, sedangkan yang modern menggunakan alat yang namanya sering dipanggil kombi yang langsung turun ke sawah. Dan padinya langsung ditaruh karung dan di mesin itu juga. Pada waktu itu juga. Sedangkan tradisional menggunakan sabit secara manual dengan tangan. Terkadang satu hari itu nggak selesai. Apalagi orang yang keset. Keset itu males. Apalagi kalau orang yang males, mungkin berhari-hari satu toke los. Setelah padi dipotong dari sawah menggunakan sabit, lalu dibawa ke rumah. Sebenarnya nggak dibawa ke rumah sih nggak masalah, karena ada blower yang langsung ke sawah. Karena kebanyakan petani itu punya sapi, jadinya batang padi dibawa ke rumah buat pakan ternak. Orang yang membawa padi itu dari sawah ke kendaraan, biasanya ngangkat di kepalanya. Dan itu berat. Kalau sawah dengan kendaraan itu deket, mungkin lumayan enteng. Tapi kalau jauh, itu kalau berkali-kali rasanya leher mau patah. Tapi kalau musim kayak gini, dalam arti kayak gini, mendekati musim kemarau, itu biasanya motor bisa langsung turun ke sawah. Bisa langsung ngambil, nggak usah ngangkat. Jadi langsung ditaruh ke motor, lalu dibawa ke kendaraan, terus ke rumah. Kalau aku, ngangkatnya ada dua opsi. Opsi pertama aku bawa motor langsung ke sawah langsung ke rumah, atau opsi kedua aku bawa angkong. Akhirnya aku menggunakan dua opsi tersebut. Pertama aku bawa motor, selanjutnya aku bawa angkong. Karena motornya nggak bisa langsung lewat langsung sampai ke rumah, harus dibantu angkong. Dan angkong itu lewatnya galengan. Galengan apa ya namanya? Galengan
Galengan itu sebenarnya batas buat jalan orang, batas sawah, antara batas sawah orang lain sama orang, dan buat jalan. Kedengarannya panen padi pakai motor itu nggak capek karena nggak ngangkat. Aslinya, waduh, sama aja bos. Mungkin kalau ngangkat itu capeknya di leher, kayak mau patah. Sedangkan pakai motor itu di tangan sama di kaki. Kenapa kok pakai motor itu masih capek, masih berat? Karena tahu sendirilah medan di sawah itu gimana, tekstur tanah di sawah itu gimana, naik turun, lembek, keras, dan banyak lubang. Tapi seru sih, kayak motor trek gitu, ngetril-ngetril. Bedanya, ada bebannya, ada padinya, dan ada manfaatnya. Setelah padi sampai di rumah, pekerjaan belum selesai. Masih banyak hal yang harus diselesaikan. Tapi, nafas dulu, tidur dulu, makan dulu, dan ngopi dulu. Pekerjaan selanjutnya yaitu memisahkan batang dengan padi. Memisahkan batang dengan padi itu ada dua metode lagi. Metode tradisional atau modern. Metode tradisional menggunakan alat yang biasanya disebut dos. Dos itu juga ada dua lagi. Dos mesin pakai diesel atau dos yang pakai kaki. Tapi ada beberapa daerah di Indonesia yang masih pakai kepiok. Setelah itu finishing, langsung mau dijual atau dikeringkan dulu. Tapi biasanya petani itu dikeringkan dulu. Kebanyakan sih gitu. Pada saat pengeringan, disitulah perseteruan antara para petani dengan ayam. Dan di desa, setiap rumah itu kemungkinan besar mempunyai ayam. Dan ayam itu makannya beras. Dia doyan dengan beras. Padi itu isinya beras. Udah tahu kan kenapa kok jadi musuh? Ayam-ayam di kampung itu nggak pada di kandang, dilepas liarkan, kelaparan. Disitulah padi para petani jadi makanan lezat buat ayam. Yo, lautan di Rawe. Ayo dicek diwang.
Sebenarnya petani itu gak masalah ketika ayam itu makan padinya, tapi yang masalah ayam itu gak langsung makan, tapi ngeker-ngeker. Aduh, kioponeh ngeker-ngeker. Pokoknya ngerusak lah. Jadi pada dibuangin ke tanah. Jadi gitu. Ini jengkel dengan ayam. Bukan masalah dia makan padinya, tapi dia ngeker-ngeker padinya. Kalau cuacanya bagus, panasnya terik banget, tuh sampai 2 hari itu udah kering. Kalau mendung, hujan, aduh itu mungkin berhari-hari. Setelah kering biasanya para petani itu menyelepkannya. Aduh, biasanya diselepkan. Selep bahasanya apa? Selep. Pokoknya diselepkan itu. Jadi selep itu misalkan antara kulit padi dengan beras. Bisa jadi beras. Jadi para petani dapat uangnya dari hasil penjualan beras itu. Kan sudah jadi beras, itu baru bisa dijual. Beberapa buat makan dan beberapa dijual buat kebutuhan. Kebayangkan gimana susahnya para petani cari uang. Dan uangnya pun gak seberapa. 3 bulan baru dapat uang. Nunggu 3 bulan baru panen. Baik, saya sabar. Semoga berkah. Begitulah proses padi jadi beras jadi nasi yang kalian makan tiap hari. Itulah proses pengolahan padi hingga jadi beras. Kalian sekarang sudah tahu gimana prosesnya, gimana susahnya. Padahal itu baru proses pemanenan hingga jadi beras. Kalian belum tahu proses penanamannya, proses perawatannya. Waduh, robot bos. Itu saja untuk video kali ini. Semoga berkah. Have a positive day. Kameraku mati kepanasan. Mati bos, mati banget. Sampai jumpa. Kepiok itu, oh shit, kepiok itu jadi papan. Ada papan yang sudah dibuat segitu. Ada papan yang sudah dibuat sedikitnya. Ada papan yang sudah dibuat sedemikian. Ada papan yang dibuat sedemikian. Ada papan yang sudah dibuat sedemikian. Ada papan yang sudah dibuat sedemikian. Woi, Bebrotor, enggak gue.